Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 yaitu dengan judul Asal Muasal Pancasila dan Sejarah Pancasila. Yang pertama yaitu sejarah Pancasila. Pada saat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, mereka dapat mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Amukti Palapa, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, yang berhubungan dengan Tiongkok, Kampa, dan Vietnam. Namun sayangnya Majapahit runtuh karena perang saudara. Setelah masa kerajaan mereka, datanglah bangsa Eropa, yakni bangsa Spanyol dan Portugis, dengan semangat Kristen datang ke wilayah Indonesia. 1596 datang Belanda mencari rempah-rempah dijual ke Eropa. Karena laku keras, 1602 para pendatang Belanda membentuk organisasi perdagangan Verenigde Oost-Indie Company atau disebut dengan VOC. Pada saat itu terancam, maka kerajaan Mataram Islam Sultan Agung Tritoyoso menyerang Batavia atau Jakarta sebagai pusat VOC. Setelah Sultan Hasanuddin di Makassar juga melawan, namun keduanya kalah. VOC bangkrut. Pemerintah Belanda membuat pemerintahan di Indonesia dengan nama Hindia Belanda. Pemerintahan ini memaksa rakyat Indonesia untuk patuh dan taat pada Belanda. Bahkan Belanda meminta rakyat Indonesia menanam tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa yang terkenal dengan tanam paksa. Meski rakyat melawan, namun sifatnya kedaerahan dan lokal. Selain itu, senjata tidak diimbangi dan Belanda menggunakan taktik adu domba divide et impera atau politik belah bambu. Belanda mengubah taktik dengan politik etis, sebab selama 100 tahun Belanda telah untung besar dengan berdagang jual beli hasil rempah-rempah Indonesia ke Eropa. Karena sudah menyumbang pada Belanda, maka pemerintah Belanda mengadakan balas budi yang dikenal dengan politik etis. Rakyat mulai disuruh sekolah meski masih ada diskriminasi. Yang boleh bersekolah hanya anak pejabat atau bangsawan yang bekerja untuk Belanda. Rakyat hanya boleh sekolah di sekolah rakyat sebatas bisa membaca dan tulis atau setara dengan kelas 2 SD untuk saat ini. Para mahasiswa anak pejabat itu pun sadar kalau bangsanya terjajah. Karena itu mereka yang sekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Jakarta dan sekolah teknik di Bandung mulai bergerak. Setelah mereka belajar sejarah dari gerakan Filipina yang dipelopori Jos Rizal dan gerakan nasionalisme Cina oleh Dr. Sun Yat-sen, serta gerakan Partai Kongres India di India oleh Tilak dan Gandhi, serta kemenangan Jepang atas Rusia di Perang Asia Pasifik, maka pemuda Indonesia tersadar bahwa bangsa Timur pun bisa mengalahkan bangsa Barat atau Eropa. Para pemuda tidak lagi mengandalkan perlawanan fisik melawan Belanda, namun para pemuda menggunakan akal intelektualnya. Mereka membentuk organisasi di bawah komandan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Mereka merintis organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 bertujuan untuk kemajuan untuk Indonesia. Muncullah Sarekat Dagang Islam SDI tahun 1911 pimpinan Hos Cokro Aminoto. Sarekat Islam 2012 Indike Party 1913 didirikan 3 serangkai Dr. Dwesdeker Suyardi Suryodiningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tahun 1927 muncul PNI pimpinan Soekarno, Sartono dan Cipto Mangunkusumo. Dan pada tahun 1928 muncul peristiwa Sumpah Pemuda Kongres kedua Pemuda Indonesia di Jakarta, Jong Cilebes,
Jong Sumatera, dan lain-lain berhimpunan dalam Perhimpunan Pemuda Indonesia atau bisa disebut dengan PPPI. Mereka bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. W.R. Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pada tahun 1933 muncul Pendidikan Nasional atau bisa disebut dengan PNI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Namun mereka ditangkap Belanda dan dipenjara. Tapi mereka tidak gentar untuk berjuang, mereka berjuang secara diam-diam. Dan pada tanggal 10 Mei 1940 datang tentara Nazi Jerman. Belanda pun dikalahkan meski belum semuanya terusir dari Indonesia. Namun kekuasaan Belanda sudah tidak kuat di Indonesia. Dan pada tahun 1942 datang Belanda takluk pada Jepang, maka bangsa Indonesia pun ibaratnya jatuh dari lubang mulut macan masuk ke lubang mulut buaya. Awalnya Jepang datang dengan propaganda akan membebaskan negara-negara Asia dari penjajah Eropa. Jepang saudara tua, Jepang pimpinan Asia. Jepang pun mampu meyakinkan bangsa Asia untuk Perang Asia Timur Raya. Namun meski hanya 3 tahun menjajah, Indonesia mengalami masa paling kelam. Karena Jepang kalah dalam perang, ia pun menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI. Dokuritsu Sumbi Tiosakai. Dan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil Panji Suroso dari Jepang Ichu Bangase dengan anggota 60 orang. Pada saat itu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketua Dr. Rajiman meminta agar para anggota bicara tentang dasar negara merdeka. Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno serta Muhammad Yamin menyatakan dasar negara yang kita pakai adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei mengusulkan negara integralistik dan menolak Marxisme dan komunis serta individualistik Amerika. Dasar negara yang diusulkan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno berpidato usul adanya 5 prinsip untuk dasar berdirinya negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip itu oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Sejak tanggal 1 Juni 1945 itulah maka dikenal dengan lahirnya Pancasila. Setelah 4 hari sidang pertama selesai, dibentuk panitia kecil beranggotakan 9 yang terkenal dengan nama Panitia 9.